Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 3 1 ingin menjelaskan tentang Candi Penataran, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Moga Fitra Januar dari kelas 10 1. Perkenalkan, nama saya Tawal Pertama dari kelas 10 1. Perkenalkan, nama saya Madar Sedro dari kelas 3 1. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Rita Jasari dari kelas 10 TKJ 1. Halo teman-teman, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Candi Penataran. Tapi pertama-tama akan diceritakan oleh tour guide kami. Peninggalan dari 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Kediri, kemudian kerajaan Singasari, dan yang terakhir kerajaan Majapahit. Menempati area kurang lebih 23.400 meter persegi. Dari pusat kota kurang lebih 10 km. Dari penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Klegok, Kabupaten Blitar. Dari depan diawali oleh patung Dwarapala. Patung yang berjaga dua itu namanya patung Dwarapala, yang fungsinya sebagai penjaga pintu masuk. Jadi dulunya di belakangnya Arca Dwarapala itu terdapat pintu gerbang masuk halaman pertama. Itu dibangun tahun 1242 Saka di era pemerintahan Raja Jayanegara dari kerajaan Majapahit. Ya, kita ke sana. Nama saya pertama, di sini saya akan bertanya kepada Bapak bisa dijelaskan episode atau bagian cerita Ramayana mana saja yang secara spesifik diukir di dinding Candi Penataran. Cerita Ramayana itu di ini Candi Induk tingkat pertama yang paling bawah. Cerita Ramayana. Mengapa minat untuk membaca pada masa itu era Kediri Majapahit memilih untuk fokus pada episode putusan Hanuman ke Alengka dan pertempuran Kumbakarna, alih-alih menceritakan kisah dari awal pendidikan Sinta. Kan kisah Ramayana itu kan Hanuman menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik Rawana. Apakah ada perbedaan versi cerita Ramayana yang ada di Candi Penataran dibandingkan dengan versi aslinya Kakawin Ramayana atau versi di candi lain seperti Prambanan? Kalau cerita Ramayana kemungkinan kalau di candi-candi mungkin sama. Di film-film itu banyak tambahnya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Pertama, Candi Penataran. Perjalanan kami dimulai di kompleks Candi Hindu terbesar di Jawa Timur, yaitu Candi Penataran. Berada di lereng gunung, terus candi ini dibangun melintasi daerah kerajaan, yaitu Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Perhatikan relief di dindingnya. Ini bukan sekedar ukiran, tapi catatan sejarah tentang epos Ramayana dan Krishnayana. Candi ini adalah bukti betapa megahnya arsitektur nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Masih Istana Gebang, tidak jauh dari pusat kota berdiri Istana Gebang, bangunan nasional, bangunan kolonial yang megah ini merupakan rumah tinggal keluarga besar Bung Karno. Masuk ke dalamnya kita bisa melihat perabotan asli yang masih terawat dengan sangat baik, mulai dari ruang tamu hingga mobil antik yang terparkir di garasi. Tempat ini
bukan sekedar bangunan tapi saksi bisu pengabdian keluarga Soekarno bagi bangsa Indonesia. Masa kecil Bung Karno. Selanjutnya kita bergeser ke sebuah hunian yang sangat bersahaja namun penuh makna. Disinilah rumah masa kecil Bung Karno. Di bawah atap kayu kuno ini, Kusno nama kecil Bung Karno membiasakan masa kecil kanaknya. Konon, tempatnya pula namanya beliau diubah jadi Kusno menjadi Soekarno agar lebih sehat dan kuat. Atmosfer di sini seolah membawa kita kembali ke abad 20 saat proklamator mulai membentuk karakternya. Halo teman-teman, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang perpustakaan proklamator Bung Karno. Perpustakaan proklamator Bung Karno. Yang pertama, koleksi khusus menyimpan berbagai literatur mengenai Bung Karno, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta benda-benda memorabilia. Yang kedua, arsitektur dan fasilitas. Gedung ini memiliki desain modern yang megah dengan relief sejarah bertinggi dua, serta dilengkapi ruang baca yang nyaman dan area pameran. Yang ketiga, jam operasional terbuka untuk umum setiap hari, termasuk akhir pekan, mulai pukul 8 hingga 4 WIB, dengan suasana istirahat pada hari Jumat. Suasana di sini sangat tenang dan penuh hormat. Berdiri di depan pusara beliau mengingatkan kita akan besarnya jasa Bung Karno dalam menjadikan tujuan Pulau Nusantara. Penutup perjalanan, kita mengunjungi Masjid Ar-Rahman. Masjid ini sangat unik karena arsitekturnya dibuat menyerupai Masjid Nabawi di Madinah dengan pilar-pilar besar dan nuansa emas. Masjid ini menjadi simbol wisata religi yang modern di Blitar. Tempat ini adalah titik yang sempurna untuk beristirahat sejenak sekaligus mensyukuri keindahan, toleransi, dan budaya yang ada di kota ini. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Selalu